Supriyanto yang berhasil mencuri uang sebesar 3,2 juta rupiah dari rumah Hunaidi merasa kagum dan tidak percaya dengan mudahnya dia bisa mendapatkan uang tersebut. Sehingga di saat itu Supriyanto jadi ketagihan. Dia berpikir sepertinya dia bisa melakukan hal tersebut berulang kali di rumah Hunaidi yang merupakan seorang kakek-kakek yang di dalam pikirannya sudah tidak berdaya, mungkin pelupa dan juga bisa diperdaya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis kali ini terjadi di Pondok Labu, Jakarta Selatan pada tahun 2018 silam. Bercerita tentang seorang pria yang sudah lanjut usia dan dia merupakan pensiunan TNI Angkatan Laut. Pria tersebut mengalami nasib yang sangat mengenaskan. Dia tewas di tangan seorang perampok di rumahnya sendiri. Kasus ini sempat menggemparkan Indonesia di masa itu. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Informasi pertama, saudara, dugaan perampokan yang berujung terjadi di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Salah seorang warga yang menjadi saksi mengatakan jumlah pelaku pembunuhan pria pensiunan TNI Angkatan Laut diduga hanya satu orang atau pelaku tunggal. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, hiduplah seorang pria lanjut usia yang bernama Hunaidi. Pada saat itu Hunaidi sudah memasuki usia 83 tahun. Dia adalah salah satu dari 10 bersaudara di dalam keluarganya. Hunaidi hidup bersama sang istri. Istrinya di saat itu sudah berusia 78 tahun dan bernama Sopiah. Dari pernikahan mereka berdua dikaruniai keturunan yang di saat itu sudah tinggal terpisah dengan mereka berdua karena masing-masing sudah memiliki keluarga. Di usia senja mereka, Hunaidi bisa dikatakan tengah menikmati kehidupan di masa-masa pensiun setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai seorang anggota TNI Angkatan Laut. Kehidupannya sehari-hari bersama sang istri lebih banyak diisi dengan aktivitas mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang muslim yang taat, Hunaidi dan Sopiah tidak pernah melewatkan ibadah sholat 5 waktu bersama. Selain itu, suara merdu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran juga kerap sekali terdengar mengalun dari salah satu rumah di komplek TNI Angkatan Laut di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan tersebut, yang tidak lain berasal dari rumah mereka. Hunaidi dikenal luas oleh orang-orang di lingkungan tempatnya tinggal sebagai sosok yang dihormati, baik dari kalangan sesama pensiunan TNI Angkatan Laut yang tinggal di kompleks perumahan tersebut maupun warga yang tinggal di sekitar kompleknya. Rasa hormat yang diberikan kepada beliau bukanlah semata-mata karena usianya yang sudah lanjut, tetapi juga karena sifatnya yang dikenal sangat baik hati dan dermawan. Hunaidi kerap membantu orang-orang di sekitar tanpa memandang siapa mereka dan menjadikannya figur panutan bagi banyak orang. Namun sobat, kebaikan dan kedermawanannya rupanya membuat orang lain jadi berpikir untuk memanfaatkan dia di dalam sebuah niat jahat. Apalagi mengingat usianya yang sudah sepuh, jadi lebih mudah lagi untuk diperdaya. Yang salah satunya oleh seorang pemuda yang bernama Supriyanto. Supriyanto adalah seorang pemuda nakal yang di saat itu usianya baru menginjak 20 tahun. Meski detail tentang latar belakang keluarganya tidak banyak diungkapkan di media manapun, namun diketahui bahwa dia memiliki seorang ibu yang tengah berjuang melawan penyakit yang cukup serius. Namun ironisnya, di tengah kondisi sang ibu yang membutuhkan perhatian dan dukungan, Supriyanto malah terlibat di dalam berbagai tindakan keonaran yang bahkan sampai membuat dia harus mendekam di dalam penjara pada tahun 2017 karena dia terlibat dengan kasus kepemilikan senjata tajam dan di saat itu dia harus dipenjara. Dia baru dibebaskan
pada akhir Maret tahun 2018. Singkat ceritanya, setelah dia bebas, entah karena malu atau bagaimana, bukannya pulang untuk merawat sang ibu, Supriyanto malah memilih tinggal bersama temannya di sebuah indekos yang berada di Jalan Haji Muslim, RT 13 RW 01 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kurang lebih sudah 2 minggu, Supriyanto tinggal di rumah kos tersebut bersama temannya. Selain nakal dan suka berbuat onar, Supriyanto ini juga merupakan seorang pengangguran. Sehari-harinya hanya nongkrong-nongkrong saja. Sesekali dia bekerja serabutan menjaga lahan parkir liar di kawasan Universitas Negeri Islam yang ada di Jakarta. Terkadang juga dia sering nongkrong di warung soto Kudus Pondok Cabe. Dari hasil pekerjaan serabutannya, apalagi setiap harinya terkadang dia banyak menganggur, tentu saja membuat Supriyanto sehari-harinya kesulitan untuk memperoleh uang di tengah hasratnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari membeli makan, untuk uang rokok, atau patungan biaya kosan, dan juga hasrat ingin membeli barang-barang yang dia inginkan, seperti baju dan juga celana. Lalu sobat, dia pernah merasakan dinginnya jeruji penjara, tapi ternyata tidak membuat Supriyanto ini kapok dengan apa yang sudah dia lewati. Dia juga tidak ingin bersikap lebih baik, malah justru sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya tersebut. Di tengah keterbatasan ekonominya, Supriyanto yang benar-benar kesulitan sampai dia sering sekali merasa frustasi. Akhirnya, dia memutuskan dia ingin berbuat nekat untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang instan, yaitu dia ingin merampasnya dari orang lain. Untuk melancarkan aksinya tersebut, rupanya Supriyanto mulai mengawasi sejumlah rumah yang akan menjadi calon targetnya. Dan tentu saja, Supriyanto mencari target yang menurutnya menyimpan banyak harta benda dan juga mudah untuk dia kelabui. Di dalam usahanya mencari dan menemukan calon target, ada sebuah rumah yang menarik perhatiannya. Yang mana rumah tersebut adalah salah satu rumah di dalam komplek TNI Angkatan Laut yang berada di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah targetnya tersebut tidak lain adalah milik Hunaidi, si kakek pensiunan TNI Angkatan Laut. Yang mana menurut Supriyanto, dari setiap pengawasannya, rumah tersebut hanya ditinggali sepasang suami istri yang sudah sepuh, sehingga akan lebih mudah untuk diperdaya. Karena di saat itu dia tidak mau berlama-lama, Supriyanto segera merancang aksinya, menyusun semua siasat untuk memulai kegiatan jahatnya. Singkat cerita, pada hari itu, tepat di hari Selasa tanggal 4 April tahun 2018, Supriyanto yang hendak melancarkan modus pencuriannya mencoba untuk mendatangi rumah Hunaidi, bukan dengan menyelinap diam-diam, melainkan dengan mengetuk langsung pintu rumah tersebut. Dan di saat itu kebetulan Hunaidi yang pintunya diketuk membuka pintu tersebut. Dia pikir siapa tamu yang datang. Ketika dia melihat, ternyata tamu itu adalah seseorang pemuda yang langsung menanyakan alamat kepadanya. Padahal pada saat itu Supriyanto sengaja melakukan itu hanya untuk mengamati situasi di dalam rumah Hunaidi. Saat itu Hunaidi yang tidak curiga, dia lengah dan tiba-tiba Supriyanto berhasil masuk ke dalam rumahnya. Entah bagaimana bisa, Supriyanto menyelinap masuk setelah bertemu dengan Hunaidi. Dan di saat itu Supriyanto berhasil mengambil uang senilai 3,2 juta rupiah yang berada di atas meja. Saat aksinya tersebut berhasil, dia sudah mendapatkan uang dan terburu-buru untuk pergi dari rumah tersebut. Lalu, setelah Supriyanto pergi, disitulah Hunaidi mulai bingung. Seketika dia panik saat menyadari bahwa uangnya yang ada di atas meja senilai 3,2 juta rupiah raib. Dia sempat menanyakan kepada istrinya, namun sang istri tidak mengetahui. Lantas Hunaidi jadi curiga, apa mungkin pemuda asing yang baru saja datang dengan modus menanyakan alamat tadi adalah pencuri? Meskipun begitu, Hunaidi tidak bisa berbuat banyak karena dia juga tidak kenal siapa pemuda tersebut. Lalu di sisi lain, Supriyanto yang berhasil mencuri uang sebesar 3,2 juta rupiah dari rumah Hunaidi merasa kagum dan tidak percaya dengan mudahnya dia bisa mendapatkan uang tersebut. Sehingga di saat itu, Supriyanto jadi ketagihan. Dia berpikir, sepertinya dia bisa melakukan hal tersebut berulang kali di rumah Hunaidi yang merupakan seorang kakek-kakek yang di dalam pikirannya sudah tidak berdaya, mungkin pelupa, dan juga bisa diperdaya. Lalu mulailah Supriyanto berhasrat untuk kedua kalinya. Dia ingin mendapatkan uang lebih dari sebelumnya. Dengan masih mau menggunakan modus yang sama seperti sebelumnya, Supriyanto pun bersiap untuk berangkat ke rumah targetnya tersebut. Tidak lupa juga dia membawa sebilah pisau yang dia akui memang selalu dia bawa kemana-mana. Singkat cerita sobat,
Pada Rabu tanggal 5 April tahun 2018 sekitar pukul 18.00, Supriyanto kembali mendatangi rumah Hunaidi dengan modusnya yang kali ini ingin bertamu lagi. Sama seperti sebelumnya, dia mengetuk pintu rumah tersebut. Saat itu, Hunaidi sedang mengaji di ruang tengah, sementara sang istri berada di dalam kamar. Mendengar suara ketukan pintu, Hunaidi langsung menghentikan aktivitasnya dan segera menuju ke pintu. Ketika dia membuka, dia mendapati bahwa tamunya itu adalah orang yang sama, seorang pemuda yang sebelumnya datang ke rumahnya, dan di saat itu uangnya hilang. Namun kali ini Hunaidi tidak lagi menyambutnya dengan ramah. Sebaliknya wajahnya menunjukkan kecurigaan. Hal ini tidak terlepas dari kejadian kemarin. Lalu di saat itu, dia mulai mengaitkan kehadiran Supriyanto dengan hilangnya uang senilai 3,2 juta rupiah di meja saat Supriyanto datang pertama kali. Mengetahui bahwa dia dicurigai, Supriyanto di saat itu panik. Dia sadar jika Hunaidi ternyata melaporkannya. Dia bisa kembali berurusan dengan hukum kalau seperti ini. Di dalam kepanikan tersebut, Supriyanto melihat adanya uang sebesar 200.000 rupiah yang lagi-lagi tergeletak di atas meja. Di saat itu, dia langsung mendorong tubuh Hunaidi yang sudah renta dan dengan cepat merampas uang 200.000 rupiah di atas meja tersebut. Hunaidi yang didorong dan melihat pemuda tersebut mengambil uang 200.000 di atas meja, langsung yakin bahwa pemuda tersebut adalah pelaku yang mencuri uangnya. Lantas dia berusaha untuk melawan. Namun karena Hunaidi berusaha melawan, Supriyanto yang kepalang panik langsung gelap mata. Dia mengeluarkan pisau yang dia bawa dan tanpa berpikir panjang, Supriyanto mengarahkan pisau itu ke arah dada kiri Hunaidi dan langsung menikamnya sebanyak 2 kali. Tikaman tersebut ternyata mengarah tepat ke area jantung. Tidak berhenti di situ, dia juga menusuk lengan kiri Hunaidi. Serangan tersebut lantas membuat si kakek yang sudah tua renta tidak berdaya, terutama karena lukanya di bagian jantung yang sangat fatal. Di dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, tubuh Hunaidi juga sempat dibanting dan dijedotkan ke lantai oleh Supriyanto. Sehingga di saat itu, cairan merah segar pun mengucur deras dan membasahi lantai rumah. Di sisi lain, Sophia yang sedang khusyuk mengaji di kamarnya tiba-tiba mendengar suara gaduh dan teriakan dari ruang tengah. Penasaran sekaligus cemas, dia segera bangkit dan beranjak ke ruang tengah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya dia di ruang tengah, betapa terkejutnya Sophia di saat itu ketika dia melihat sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Ternyata suaminya, Hunaidi, sedang dijedotkan kepalanya ke lantai dengan sangat kasar. Tubuh suaminya terlihat mengalami banyak luka tikaman dan bersimbah cairan merah. Sophia yang syok melihat kejadian itu langsung berteriak histeris sambil meminta pertolongan. Teriakan Sophia di saat itu benar-benar menggema, memecah keheningan malam sampai menarik perhatian warga sekitar yang segera bergegas datang ke rumah Hunaidi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu sementara itu, Supriyanto yang sudah sadar bahwa aksinya sudah dipergoki oleh Sophia. Dia khawatir akan tertangkap basah. Dia memutuskan untuk kabur. Di dalam kepanikan, dia cepat-cepat melarikan diri. Tanpa memperdulikan arah, Supriyanto lari sekuat tenaga mencari jalan untuk bisa meloloskan dirinya. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah kebun kosong di balik tembok pembatas komplek. Di saat itulah Supriyanto memutuskan untuk melompat ke sebelahnya dan bersembunyi di sana. Sementara itu, di rumah korban, yaitu rumah Hunaidi, warga sudah berkumpul. Mereka segera memeriksa apa yang terjadi. Ketika itu warga melihat keadaan Hunaidi yang ternyata sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Sebagian dari warga mencoba mengejar dan mencari kemana si pelaku kabur. Sebagian lagi membantu untuk melaporkan kejadian naas tersebut ke polisi. Tidak lama setelah laporan diterima oleh polisi, polisi segera melakukan olah TKP. Di mana pada saat yang bersamaan, Hunaidi yang sudah tewas, tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang tengkurap dengan luka robek yang cukup banyak, antara lain 2 di bagian dada kiri dan 1 di lengan kiri. Saat berada di TKP, polisi mulai melakukan penyelidikan, memeriksa setiap detail di lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti penting. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri Hunaidi yaitu Sophia, di mana saat itu Sophia yang sempat melihat wajah pelaku memberikan semua informasi yang dia ketahui mengenai ciri-ciri dari pelaku. Polisi juga memeriksa CCTV yang terdapat di kompleks perumahan tersebut, yang mana dari bukti CCTV yang merekam aksi pelaku saat kabur dari lokasi kejadian setelah melakukan perampokan dan aksi penghilangan nyawa terhadap Hunaidi. Rekaman CCTV tersebut juga membantu polisi untuk lebih memahami ciri-ciri pelaku serta memberikan gambaran mengenai arah pelarian dari pelaku setelah meninggalkan rumah korban.
Dan untuk melengkapi penyelidikan, polisi melibatkan tim K9 atau tim anjing pelacak untuk membantu melacak jejak dari pelaku ini. Anjing pelacak yang sangat terlatih mulai menyusuri lokasi dengan cermat, mengandalkan indera penciumannya untuk mencari jejak dari pelaku. Saat anjing pelacak tiba di sekitar area pembatas tembok yang belakangnya terdapat sebuah kebun kosong, di saat itulah anjing tersebut menghentikan penciumannya dan di sana terdapat sebuah titik yang mencurigakan. Ternyata di sekitar selokan yang berada di dekat kebun kosong ditemukan bercak cairan merah yang diduga merupakan milik korban. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pelaku melarikan diri dengan melompat ke kebun kosong tersebut setelah melakukan aksinya. Lalu pihak kepolisian pun menyusuri lokasi itu. Sementara di sisi lain, jasad dari korban yaitu Hunaidi juga segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kabar mengenai perampokan yang berujung pada meninggalnya Hunaidi, yaitu seorang pensiunan TNI Angkatan Laut ini, langsung menggemparkan masyarakat, termasuk warganet di sosial media. Berita tragis ini menyebar dengan cepat, menimbulkan rasa ngeri dan prihatin dari banyak pihak. Masyarakat merasa kehilangan atas kepergian seorang pensiun TNI yang selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan taat beragama. Bagi keluarga, terutama sang istri dan anak-anak dari Hunaidi, kepergian suami dan ayah mereka begitu berat untuk diterima. Mereka masih sulit mempercayai bahwa Hunaidi sudah tidak ada lagi. Lalu sobat, setelah proses pemeriksaan dan diurusnya jasad, Hunaidi akhirnya dipulangkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerah Hankam, Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Pada saat pemakaman, suasana duka menyelimuti keluarga dan kerabat yang hadir. Isak tangis pun pecah di tengah prosesi pemakaman, dan saat mereka mengantarkan Hunaidi ke peristirahatan terakhir, tidak hanya keluarga, tetapi orang-orang yang mengenal Hunaidi dengan baik turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Hunaidi yang dikenal sebagai sosok yang dermawan dan berdedikasi, baik di dalam kehidupan pribadi maupun saat masih dinas dulu, sehingga kepergiannya meninggalkan kesan yang mendalam di hati orang-orang yang mengenalnya, termasuk rekan-rekan sejawatnya di TNI Angkatan Laut. Di tengah kesedihan yang mendalam, pihak keluarga, khususnya sang istri dan anak-anaknya, menyampaikan permintaan tegas kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku dari kasus ini. Mereka meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan keadilan dapat ditegakkan atas tindakan keji yang telah merenggut nyawa orang yang mereka cintai. Dan singkat cerita, waktu pun terus berlalu dan sepekan setelah peristiwa tragis tersebut, Supriyanto, sang pelaku yang masih menjadi buron, tampaknya tidak merasa takut ataupun khawatir dia akan tertangkap. Bahkan dia kembali melakukan keonaran. Seolah tidak jerah, pada hari Kamis tanggal 12 April tahun 2018 sekitar pukul 1 dini hari, Supriyanto ternyata terlibat di dalam tawuran antar remaja di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Aksi tawuran ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melaporkan aksi tersebut kepada Polsek Cilandak. Polsek Cilandak segera menerima laporan dan meneruskannya ke tim reskrim Polres Jakarta Selatan. Begitu polisi sampai di lokasi kejadian, mereka mendapati benar adanya kerusuhan tawuran tersebut. Segera mereka amankan dan beberapa orang yang terlibat, termasuk Supriyanto, diamankan oleh polisi. Saat dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut, petugas reskrim Polres Jakarta Selatan mulai merasa curiga terhadap Supriyanto. Ciri-ciri fisiknya, terutama tato yang ada di lengannya, tampak mirip dengan ciri-ciri pelaku di dalam kejadian yang terjadi di Pondok Labu. Ketika itu, polisi berusaha mencocokkan. Lalu, ketika polisi menyadari ternyata semuanya cocok, tato di tubuh Supriyanto mirip dengan tato orang yang ada di CCTV. Polisi memutuskan untuk membawa Supriyanto ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih intensif. Pada awalnya, Supriyanto mengelak dan dia berusaha menyangkal keterlibatannya di dalam kasus yang mengerikan tersebut. Namun saat polisi menunjukkan bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dari pelaku, Supriyanto tidak bisa mengelak lagi. Orang yang ada di dalam video CCTV tersebut sangat mirip dengannya. Dalam kondisi yang terdesak dan panik, Supriyanto akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa cemas dan ketakutan ketika dia ketahuan sedang mencuri di rumah Hunaidi yang merupakan seorang pensiunan TNI lanjut usia. Kepanikan itu membuat dia jadi gelap mata dan dia melakukan tindakan yang sangat keji yang tidak bisa dia kontrol. Dia bercerita
kalau dia menikam Hunaidi dengan pisau yang dia akui memang sering sekali dia bawa kemanapun. Pengakuan tersebut semakin memperkuat bukti-bukti yang ada di tangan polisi. Supriyanto yang sudah mengakui perbuatannya dengan tujuan ingin mendapatkan uang tanpa memperhitungkan akibat yang fatal dari tindakannya ini. Dan atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Hunaidi, Supriyanto dijerat dengan pasal 338 Jungto pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan setelah tertangkapnya pelaku, pihak keluarga pun mengawal proses hukum yang terjadi, memastikan bahwa pelaku akan dihukum secara maksimal. Namun sobat, pihak keluarga harus menelan pil pahit kekecewaan. Karena dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 25 September tahun 2018, ternyata Supriyanto hanya mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara saja. Bagi keluarga, 12 tahun penjara tidaklah cukup dan tidaklah sebanding untuk menebus kejahatan yang sudah dilakukan oleh Supriyanto yang sampai menyebabkan seorang suami dan juga ayah tewas dengan cara yang mengerikan. Pihak keluarga merasa bahwa mereka kehilangan sosok yang sangat berarti di dalam hidup mereka. Hukuman yang dijatuhkan benar-benar tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami, sehingga pihak keluarga berharap hukuman tersebut bisa lebih berat lagi. Lalu sobat, ada yang mengejutkan di dalam sidang putusan tersebut. Saat majelis hakim membacakan vonis 12 tahun penjara untuk Supriyanto, Supriyanto di saat itu, entah dia merasa bersalah atau tidak, dia sama sekali tidak menangis. Dia justru menangis saat keluar dari ruang sidang karena diberitahu oleh pengacaranya bahwa ibunya yang selama ini sakit meninggal dunia. Di saat itulah Supriyanto baru menyesali apa yang sudah dia perbuat. Ketika mendengar kabar kalau ibunya meninggal saat dia ditangkap, Supriyanto langsung terisak dengan tangan di borgol, di mana sebenarnya ibu Supriyanto sudah meninggal 2 pekan lalu, tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2018. Dan kabar duka ini sebelumnya belum diketahui oleh Supriyanto, namun sudah lebih dulu diketahui oleh jaksa penuntut umum yang mengurus perkara Supriyanto. Tapi baru dikabarkan atau disampaikan setelah pembacaan vonis agar tidak membebani pikiran Supriyanto. Itu dia sobat, kisah dari seorang pensiunan TNI Angkatan Laut yang bernama Hunaidi yang harus berakhir di tangan seorang pencuri yang bernama Supriyanto. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?